Jadi aneurisma ini kan tadi kan bentuknya kayak buah ceri, itu betul kayak buah ceri karena dia adalah dinding pembuluh darah yang melendung. Nah kalau kamu lihat gambar ini, Iya. nah ini ya, nah gambar ini kan melendung ya, pembuluh Benar. darah melendung. Nah ibarat kata kalau kayak balon, logikanya kalau dia melendung artinya dindingnya tipis, bener nggak? Iya. Dan dia isinya apa? Darah yang bersirkulasi. Kan dia pipa darah. Bayangin pipa darah yang terus melendung, makin lama makin besar, makin tipis, tinggal suatu saat, dor! Pecah. Terus kok pecah kenapa, Dok? Darah akan keluar, membanjiri otak. And you know what? You only have 50% chance to live. Langsung 50% Yes. doang. Ya, kalau itu dar, pecah. Kalau misalnya tadi pecah, kemudian bisa jadi lanjut dengan stroke juga nggak tadi yang dokter bilang? Justru itu jadi stroke pendarahan. Oh, oke. Begitu pecah jadi stroke pendarahan yang cukup fatal. Sebenarnya ada beberapa kandidat di mana kita harus memikirkan kemungkinan ada aneurisma. Ada faktor risiko namanya. Nah, faktor risikonya apa? Satu, jenis kelamin wanita. Emang wanita tuh spesial banget ya dok? Spesial. Nanti ada spesialnya, nanti saya cerita ya abis ini ya. Itu 3:2 dibanding laki-laki kejadiannya. Terus kemudian usianya lumayan, udah paruh baya. Ada yang bilang di atas 50, ada studi lain di atas 40. Oke lah kita taruh di atas 40. Terus kemudian merokok. Ini sangat signifikan merokok, karena saya sekolah di Finlandia, itu banyak wanita-wanitanya itu yang merokok, dan Finlandia adalah salah satu negara dengan angka aneurisma tertinggi di dunia. Itu sebabnya saya sekolahnya di Finlandia. Oke, Nah, karena udah studi terjawab kan? kasusnya udah banyak ya. Udah orangnya. banyak, dan di sana ada dewa aneurisma dulu. I see. Ya. Terus yang keempat, penyakit tekanan darah tinggi. Wanita usia 40 merokok, tekanan darah tinggi. Berapa banyak? Banyak nggak? banget Banyak ya, banget kayak ya. gitu, banyak kayak. Tapi tenang teman-teman semuanya ya, juga nggak semuanya ada aneurisma, tapi kan paling nggak karena ada faktor risiko itu, kenapa nggak sih kita lakukan aja MRI, MRA. Kalau memang ada kan bisa cepat ditangani. Jadi sebenarnya MRI dan MRA itu sebenarnya dalam satu pemeriksaan yang sama, masuk ke mesin MRI, berbarengan. magnetic resonance. Itu cuman masalah softwarenya. Kalau MRA kita periksa angio, pembuluh darahnya. Nah, ntar dari MRA kalau ditemukan, wah curiga nih, ini kayak ada sesuatu nih, benjolan nih. Kan nggak jelas ya. Itu bisa kita tingkatkan pemeriksaannya untuk menjadi lebih jelas dengan DSA otak. Atau CT angio juga bisa, cuman golden standardnya tetap DSA. Kita ada 2 metode untuk melakukan penyumbatan aneurisma ini. Ya, jadi aneurisma sebelum pecah itu harus disumbat. Setelah pecah juga mau nggak mau harus disumbat. Jadi kamu jangan ngebayangin aneurisma itu kayak balon, dar pecah nggak ada lagi. Nah biasa kalau dar pecah nggak ada lagi, itu berakhirnya bukan di rumah sakit, di rumah yang lain. Baik, jangan sampai ke situ ya. Jangan sampai ke sana. Itu kalau dar. Tapi biasanya pecahnya itu kayak bocor. Nah, kamu bisa bocor bayangin, iya gitu. kayak pecah kan ini kan keisi darah ya. Jadi dia moncok terus darahnya kayak gitu ya. Sehingga kita masih ada waktu untuk segera menyumbat ini agar darahnya nggak bocor terus. Ada 2 metode. Yang pertama, yang tadi dengan DSA, kita dari dalam pembuluh darah kita sumbat. Yang kedua, dari luar. Dari luar pembuluh darah, kita yang bikin jendela kecil di sini. Kecil. Di pelipis ini? Di pelipis. Nggak kelihatan kok. Oh baik. Nggak kelihatan, kecil. Nanti kita pembuluhnya itu kita jepit. Ya, aneurismanya tuh kita jepit sehingga dia nggak dapat lagi aliran darah sehingga tuntas. Begitu kita jepit, kita gunting cas, udah kan kantongnya udah kejepit, udah mati. Nah itu sebenarnya kelebihan jepit dibandingin dimasukin kawat. Kalau jepit itu 99% kalau jepitannya pas itu akan tuntas. Tapi kalau dimasukin kawat itu pelan-pelan itu kan karena ada dorongan lagi dari dalam. Nanti kawatnya kedorong, itu bisa kambuh lagi aneurismanya. Masih ada chances buat kambuh cukup besar, mungkin 30% sampai 40%. Jadi dokter rekomendasi jepit aja ya kan daripada atau gimana nih? Nah, nggak juga. Nggak juga. Ada kriterianya. 1, kriteria pasien. Kalau pasien tua misalnya, ya tentu kan kalau harus lakukan operasi lebih berisiko, ya udah kita kawat aja. Kalau pasien muda, kan tadi saya bilang ya 30% bisa kambuh dalam jangka waktu 10-15 tahun.
Kalau umur 40 kena aneurisma, kalau gitu tuntaskan aja dijepit. Bentuk aneurisma. Ada bentuknya selain cherry ini? Ada cherry, kan ada cherry yang cakep, cherry yang jelek. Oh, oke. Dia lonjong gitu Ada ya? yang lonjong, ada yang akarnya gede. Oke. Ada yang apa? Benjol-benjol. Benjol-benjol, ya, oke. Itu kan jelek tuh bentuk cherry-nya. Bergelombang gitu ya? Bergelombang. Nah, kadang-kadang bentuk cherry yang jelek itu nggak bisa dimasukin kawat. Mau nggak mau harus dijepit. Terus yang ketiga, lokasinya. Lokasi tertentu lebih gampang dijepit. Lokasi yang lain lebih gampang dikawat. Jadi itu ya yang dipelajari Dr. Joy, bahwa memang dilihat lagi nih karakteristik aneurisma ada di mana, karakteristik pasiennya juga seperti sekali. apa. Karena nggak bisa langsung kayak semua sama diagnosa. Nggak bisa, susah itu belajarnya. Susah itu. Harus sampai di 2 negara kita. Bener kayak belajar sejauh mungkin ke negeri Cina, tapi ini dokter ke negeri yang lebih jauh dari Cina. Lebih jauh lagi dari Cina. Oke. Tapi kan kita sebagai pasien, sebagai keluarga pasien kan pengen taunya aneurisma ini sebenarnya bisa disembuhin nggak sih? Bisa banget. Oke. Ya itu tadi yang saya bilang. Setelah itu selesai, operasi itu selesai, penanganannya dengan seperti itu bisa beraktivitas normal lagi berarti? Bisa, asal sebelum pecah. Dari yang di lapangan yang selama ini Dr. Joy nanganin, seperti apa? Jadi semuanya bisa ditangani, semuanya aman, atau ada sesuatu yang mungkin kasus spesial? Ya, rata-rata aneurisma itu yang datang masalahnya, yang datang ke kita, tadi kan balik lagi ya, 90% orang itu nggak sadar punya aneurisma otak sampai aneurismanya bocor. Dan kenyataan di kita, di Indonesia, 99% pasien aneurisma kita adalah aneurisma pecah. Iya. Why? Satu, menurut saya, Apa? masyarakat unaware sama faktor risiko ini dan kondisi yang kita sebut penyakit aneurisma ini. Dua, screening sistem kita nggak begitu berjalan baik. Beda kayak di luar negeri. Kalau di luar negeri ada apa langsung MRI, MRA ketemu. Di kita enggak. Tiga, kultur masyarakat kita. Ini sering banget pasien bilang, dok saya nggak mau di MRI, MRA. Kenapa? Ntar kalau di MRA ketahuan ada aneurismanya. Oh, jadi lebih baik nggak tahu kalau dia sakit gitu ya? Iya, itu kultur masyarakat kita. Saya bisa ngangguk-ngangguk. Gimana ya? Ya, jadi, nah ini saya mau mengajak masyarakat di MRI nggak di MRI tetap ada aneurismanya loh yang bisa pecah. Jadi lebih baik ditemukan sebelum pecah.